Justru kita inilah yang merasa bahwa diri kita ini ya sebetulnya orang yang gila. Loh iya, betul. Orang gila itu bisa sabar, ya, nerimo, semeleh, nggak punya sifat iri dengki. Jadi sifat dan watak seseorang itu kebanyakan boleh dikatakan dari pergaulan. Itulah menjadikan karakternya dia. Walaupun 25% itu dari keluarganya sendiri, nah tetap terbawa memang. Tapi yang lainnya itu. Terus yang 25% lagi dari dirinya sendiri. Disatukan 4 itu tadi. Dari lingkungan, ya itu tadi. Terus masyarakat, itu banyak. Ya dari kadang ada wah ini buruk, ini nggak bener lah itu. Kita menjumpai suatu misal kita menjumpai dengan seseorang, kita dihina, dilecehkan, ya, disakiti istilahnya. Nah, dari situ bukan berarti orang itu jelek, tidak. Nah, karena siapa tahu itu alam, dia itu diberi bagian itu untuk diri saya. Nah, disitulah kita menganggap beliaunya guru. Bukan dia itu orang yang buruk, bukan orang jelek perilakunya, tidak. Justru kita terima kasih pada beliau-beliaunya ini, orang yang menyakiti, yang menzalimi itu tadi. Terima kasihnya apa? Kalau tidak ada beliau-beliaunya ini, saya nggak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, karena apa? Ya itu tadi, dengan nyataan itu tadi. Gitulah. Nah, dari situlah yang sebenarnya. Jadi kita mengalami itu bukan karena katanya orang jelek itu begini, katanya orang baik itu begini. Nah, tapi dari situlah kita mengerti, kita alami sendiri. Nah, itu yang bagus di situ. Jadi bukan dari katanya, dari apa yang kita alami, yang kita jalani sehari-hari di situ. Terus kadang ada sampai kenapa sang pencipta nggak adil, kok ada yang cantik, yang jelek, sampai ada yang gila. Nah, itu kalau kita lebih menarik ke dalam lagi, kenapa kok ada orang gila? Ya, itu. Ya, disebut gila lah. Ya, kalau ada orang gila. Ya. Tapi coba kita amati, kita cermati, kita ambil hikmahnya. Justru kita inilah yang merasa bahwa diri kita ini ya sebetulnya orang yang gila. Loh iya, betul. Orang gila itu bisa sabar, ya, nerimo, semeleh, nggak punya sifat iri dengki, jujur, sabar nerimo apa yang dia miliki ya situ, nggak pernah mengeluh, suruh pergi-pergi, ya. Nggak ada. Kok sama gilanya duduk berdampingan ya nggak ada ya, sampai gegeran. Gitu loh. Terus kadang-kadang sama-sama gila, ada yang punya pasangan, ada yang satu tidak, ya tetap rukun, enggak ada. Enggak royokan ya, enggak. Ya itu enggak royokan. Gitu loh. Makan pun ya dia tuh enggak pilih-pilih. Dia kalau lagi lapar, ya makan sepenuhnya sudah diem. Tuh. Enggak neko-neko golek makan terus enggak. Gitu. Pokoknya udah kenyang ya wis, seleran dia tuh. Ya. Itu dikatakan orang gila kan gitu. Tapi sing waras, Pak. Sing jenenge darani wong waras iki lho. Terus bojone kancane ayu iki lho bingung. Lah, yo ngarepe dhewe ya. lah iya, lah iku sing waras sing tijane. Nah itu yang dikatakan mana yang gila. Ya itu loh. Nah, itu loh. Berarti orang itu lebih baik baca orang gila, Pak ya. Iya, prinsip seperti itu. Kita melihat ya seperti itu. Semeleh, sabar, nerimo semeleh. Cobalah lihat orang gila itu. Dia bisa sabar, diolok-olok sepanjang jalan, gitulah. Nah itu pun kalau diterapkan kayak orang gila, dunia pendidikan ini loh aman sebetulnya.
nggak ada kok nang kono terus akhirnya digawe bisnis atau digawe segala macam, nggak ada gitu loh. Karena mereka kewajiban saya mengajar, ya sudah mengajar. Ya dari situ nanti dapat timbalan juga, gitu. Makan dari situ. Ya, karena ya itu tadi sifat angkara murkanya, dia pengen menguasai, ya, pengen di atasnya gitu. Ya di situ dengan alasan yaitu tadi kecerdasan. Itulah kecerdasan kadang bisa mengalahkan akal pikiran manusia, karena kecerdasannya sampai mengalahkan nalar-nalarnya, karena kecerdasannya itu tadi. Kalau nalar itu lekat dengan pribadi atau roh manusia itu, jati diri manusia itu tadi. Kalau pikiran ini hanya pikiran saja, akal-akalan ya. Nah, Mbak, itu ada kata-kata kawah ari-ari. Kalau setahu saya itu yang sama-sama lahir dengan kita itu ya Mbak ya. betul. Nah, kata orang tua-tua dulu itu saudara kita. Katanya orang tua dulu ya Mbak ya. Nggih, Nah, betul. apakah kita itu bisa mengenali saudara kita itu Mbak, yang tidak bisa dilihat kasat mata itu Mbak? Ya bisa, ya bisanya itu dari rasa itu tadi, ya, dari rasa. Apakah ada apa ya namanya cara-cara tertentu lah, kuncinya lah, kunci istilahnya Mbak? Ya itu tuh dari meditasi itu tadi. Oh, Dari meditasi itu kadang kita bisa memasuki itu apa ya, kadang warna-warna. Nah itu, nah dari situ meningkat warna kuning, warna dengan berbagai macam. Makanya disimbolkan dalam cerita-cerita Jawa banyak. Nah banyak yang menemukan gitu lah. Ya, kalau di Jawa sifat-sifat merah itu gimana ya kan itu. Nah, sifat. Nah, barangkali ada acara lain gitu loh Mbak, macam tirakat apa gitu nggak ada. Tirakat itu hanya sebagai mediasi dorongan. Oh, Mendorong istilahnya supaya tujuannya itu gitu, berbagai perjuangannya itu lebih bagus. Nah, kalau tirakat, nah itu tirakat itu hanya dorongan, tidak tirakat itu kan. Nah, tirakat itu pun juga ada 3 macam Pak. apa aja Mbak? Tirakat istilahnya Iya, dengan menyendiri, iya. berarti. Terus tirakat dengan tidak makan. Nah, terus ada tirakat dengan ngerame. Jarane poso ngerame. Iya, ya diskostik Mbak. Ya, ya. Ya itu juga termasuk tirakat. Betul, Kita Bang. masuk di diskotik ya istilahnya. Iya, iya. Tergoda enggak? Iya Mbak. Nah, itulah. Tirakat Mbak ya. Lah itu juga tirakat. Iya, iya. Dengan rambut merahnya, Ya, lah dengan goyangannya. Lah, Hanya, kita tergoda enggak? dengan Ya, bibir merah meronanya. nah, justru di situ yang paling berat adalah tirakat laku itu tadi. Iya, tirakat. Ya, laku itu karena setiap hari kita jalani. Ya, kita digoda dengan anak kecil, dengan keluarga. Kita mampu kah menghadapi kesabaran, menanam kesabaran itu tadi, nafsu. Itu yang berat. Yang paling abot yo tirakat rame Mbak. Iya, tirakat rame. Iya. Kalau tirakat lapar, apa ya, kelaparan lah istilahnya. Dengan Bedino, nahan Mbak. lapar, lahan itu, Es bedino. ya, itu kan ibaratnya kan Tiap hari Apa lah ya? ketarane. ya bukan setiap hari, itu kan hanya orang yang tahu diri kita sendiri. Iya betul Mbak. Adin delik nang kamar mangan yo ora ana wong roh kok. Nah, itu yang tahu kita sendiri. Tapi itu hanya sebatas lapar saja. Gitu loh. Tapi kalau sudah laku tadi, di mana tempat setiap hari kita itu tidak ada batasnya. Kita jalan-jalan, ya ketemu begini mampu nggak, kesabaran. Kadang kita berkendara, kadang bisa sang emosi, itu kan ya itu nggak bisa mengendalikan. Itu kalau bisa mengendalikan itu, yaitu tadi saya menemukan dirinya sendiri tadi, bisa kontrol diri.
Nah, dari kesabaran itu, nah itu dari sini ada ketenangan. Ya, dari ketenangan seperti bayi itu. Nah, itulah kebersihan diri roh kita. Nah, itu kadang tanpa sadar di situ nanti adalah ada kekuatan yang kuat, Pak. Apa yang kita inginkan kadang bisa ketemu cepet, Pak, dipertemukan cepat itu. Tuh. Nah, Caranya dengan meditasi tadi, Mbak. ya meditasi itu kan hanya apa ya, itu tadi mengulang perbuatan satu hari tadi apa yang kita lalui, Merenung Mbak. ya perenungan diri. Pasti ada kekeliruan, bukan kesalahan loh, tapi kekeliruan. Ya, dari kekeliruan itu kita ingat jangan sampai terulang lagi. Nah, karena ingatan kita itu banyak dari kecil sampai dewasa, akhirnya bisa diberikan kepada yang lain, termasuk anak, teman, saudara, orang-orang dekat, untuk memberikan pencerahan ya dari pengalaman. Ya, pencerahan dari pengalaman ini yang jarang. Dari pengalaman itu, karena berdasarkan yang dialami, bukan karena dari katanya atau dari buku gitu loh. Memang benar-benar dijalani bagaimana rasanya gitu loh.